Baik rekan-rekan semua, hari ini kita mau bersepeda dari Kayu Badang ya sampai ke Gambaran Salibutan, tepatnya di Posko Nyarai. Jadi saya pada hari ini bersama rekan-rekan Posko Nyarai yang tergabung dalam Podarus Nyarai dan Larafting akan melaksanakan tes swab. Oke, gimana nanti kegiatannya? Langsung kate di posko. Pak.
Dah. Dah. Apa? Mantap. Nanti burang dah. Halo lai. No, kapan apa oleh korang cek? Pinjam dah. Balik korang masih teh. Telepon tak aktif lah. Pak Wali gitu. Tes swab gini lah kabang Pak Wali Nagari. Korang ya? Jak korang jak. Tak kawan ya si daun dia mah. Alah lah. Oh tialah ya. Ya. Dipanggil dulu, ada arahan dari Ibu Kapi itu bagus. Ada arahan dari Ibu Kapi Sentakan. Ada set sentak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan juga Bu Jeda Tarjasmeli sebagai Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan. Kita bersama tim Pak Wali, sama teman-teman semua. Kak. Tengadaan. Nanti Bapak itu tidak sendiri, kita banyak mungkin kabupaten kita juga sudah membantu pemerintah dari provinsi termasuk desa dengan timnya. Hah? Tapi memang kondisi membuat seperti itu. Lain. 7 Bu. Ada orang rafting. 7. Cuma 3 tibunya. Bikin lainnya, bikin lain. Ini nggak boleh ditahan ya. Bikin yang lain. Oke. Sip. Bang aja deh. Tengah ada bang. Dia masuk bang. Turun aja bang. Bikin lain bang. Aja bikin tuh.
Jangan. Oke lah. Lah tempo kali. Oh ya. Bentar. Banyak. Tutik mulai tutik. Mulai tutik pakai masker. Nah, dah. Tengah dah deh kau. Pikir yang lain. Udah sih. Turun sih. Coba turun deh kau. Gitu. Sip. Tahan. Mak ajar ngadang. Janganlah. Iya udah tentu cara ngadang dah. Pikir santai saya. Pikir yang lain. Lah, oke. Siapa Buria? Kita sudah sambil jalan, Bu, sambil jalan. Udah sanggup harus berhenti. Tadi kita sudah melakukan tes swab Ya. di Posko Nyarai. Tadi pesertanya ada kawan-kawan pemandu dan kawan-kawan dari Larafting dan kawan-kawan dari Rumah Putih. Jadi semuanya pemandu, Bu. Ya. Nah, tadi kira-kira mohon apa yang Bu komentarnya tadi pelaksanaannya bagaimana? Habis itu nanti manfaatnya untuk kita selaku pelaku wisata itu apa gitu, Bu. Ya, silakan, Bu. Baik, terima kasih Ridno telah ikut juga memfasilitasi teman-teman ya. Alhamdulillah kegiatannya berjalan lancar. Ini salah satu kegiatan yang bisa kita perlihatkan sangat baik sekali karena kita langsung terjun ke posko ini, tidak ke puskesmas. Karena biar masyarakat juga tahu bahwa ini sangat penting untuk perlu kita lakukan pemeriksaan ini karena bagi pemandu wisata itu sangat beresiko sekali. Oh, gitu. Ya, karena dia melayani tamu-tamu, nggak tahu ini tamu-tamunya dari mana. Oh, gitu. Ya, kita nggak pernah tanya juga kan, oh bapak COVID nggak, ibu COVID nggak pernah juga. Tapi semua kita anggap mereka beresiko. Nah, untuk itu kita harus tertib dan disiplin dengan protokol kita. Oh, iya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan. Nanti kalau misalnya Pak Ridno nanti melalui Dispapora bisa kita lakukan secara berkala bisa nanti. Oh, gitu. Yang penting teman-teman tetap mengikuti protokolnya ya. Iya. Kalau ada pemandu yang ada keluhan sakit atau apa, jangan diikutkan sebagai pemandu. Itu pemandu. Oh, gitu. Jadi bisa saja penularannya dari tamu atau kita yang menularkan ke tamu gitu loh. Itu maksudnya. Jadi kita safety mungkin untuk ke tamunya juga. Jadi tamunya sehat, pemandunya juga sehat. Iya. Jadi Rino harus juga memastikan juga teman-teman sebagai pemandunya dalam keadaan sehat atau tidak. Kalau ada saja keluhannya demam, batuk, flu atau apa yang beresiko juga sebaiknya diistirahatkan. Gitu loh, langsung diberi pengobatan. Iya. Minta apa Ibu semacam pesan dan ya imbauan kepada pengunjung apa aja yang mesti disiapkan ataupun apa yang mesti dilakukan sebelum datang ke lokasi wisata dan bagaimana baiknya kalau seandainya pengunjung sudah di lokasi wisata gitu Bu. Apa saja protokol yang harus dilakukan gitu kalau kan. Kalau bagi pengunjung sebaiknya juga kita dari timnya yang memandu juga bisa memastikan bahwa pengunjung kita itu dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat ya. Kemudian mereka juga ikuti protokol, dia pakai masker ya. Kemudian kalau ada pastikan dia cuci tangan pakai sabun, terus jaga jarak. Pokoknya yang penting sudah sediakan tuh Bu. Ya, alhamdulillah. Bu, ya. Yang penting kita harus pastikan pengunjung kita itu dia dalam keadaan sehat, tidak sakit. Kalau dia sakit pengunjungnya, jangan-jangan pengunjungnya yang memindahkan ke pemandu kan begitu. Jadi pemandu kita. Kemudian ini tidak berlaku di Nyarai saja ya. Jadi sebaiknya semua pemandu-pemandu wisata kita lakukan seperti ini. Terima kasih Dispapora juga koordinasinya juga sangat baik sangat baik. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terbebas dari COVID hendaknya ya. Jadi Padang Preman tetap zero cash.
Zero Alhamdulillah. kasus. Terima kasih Bu J. Mohon perkenalan Bu di video Ibu J dari Halo, Assalamualaikum jabatan warahmatullahi sekarang. wabarakatuh. Ya, Dr. Jasnali Mas sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Kita juga bersama teman-teman tim Kabupaten, tim COVID Surveillance semuanya. Tuh, lambaikan tangan Bu. Ya. Ini teman-teman yang kambuh juga untuk selalu turun ke lapangan dan masih banyak lagi teman-teman yang lainnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Lepasin dulu. Oh, itu namanya pantai dalam hutan Bu. Ini kita lagi ngasih. Ya. Taruh di tangan Bu, taruh di tangan Bu. Taruh di tangan, di kajanya tuh. Oke, 1, 2, 3 ya. Yang mandi udah. Tanganmu punya. Ingatan di tangan Bu ya. Oke. Tunggu sampai ya biasa. Atraksinya pakai atraksi. Ulang lihat. Untuk COVID Padang Pariaman sejak pertama kasus tanggal 26 Maret ya, itu pada anak umur 19 tahun. Itu sangat mengejutkan kita di Padang Pariaman. Namun setelah itu kita langsung melakukan protokolnya, yaitu langsung mengkarantina pasien. Nah, pada saat itu kita belum ada isolasi Pemda, jadi kita cukup isolasi mandiri. Kemudian kita lakukan tracking lebih aktif, kita lakukan tracking. Kemudian dari hasil tracking, orang tua dari Tanianya juga anak kita juga terkonfirmasi COVID positif. Kemudian pada saat itu orang tua pasien yang kedua langsung kita lakukan isolasi Pemda, yaitu di BPSDM. Kemudian pasien bulan April, awal April pecah lagi pasien yang di Kasang, yaitu nggak tahu juga terkonfirmasinya dari mana. Tapi ini pasien ini dia sempat dirawat di Rumah Sakit Unan, kemudian meninggal di M Jamil. Sampai hari ini kasus kita ada 22. Sejak tanggal 9 Juli sudah sembuh semuanya. Jadi angka kesembuhan kita 95,04%. Cukup bagus dari perhitungan positif rate kita cukup rendah, kecil dari 1% ya. Kita 0,16%. Kemudian
Namun survei pada saat itu kita ditawarkan oleh Dr. Andani untuk Padang Preman melakukan survei cepat, full test. Kita dengan pakai target 1697, kita bentuk tim, kemudian bergerak semuanya, termasuk juga kita data dari Capil, OPD yang lainnya juga ikut membantu. Alhamdulillah dukungan dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan gugus Kabupaten sangat baik sekali untuk dukungannya. Akhirnya kita sampai target kita 1978, melebihi dari target. Dan pas pada saat itu tanggal 29 Juni kita lakukan swab di Kecamatan 4 Kota Umelintang, maka ketemu positif 2 kita. Jadi angka insiden rate kita Padang Pariaman ketemu dari 2 kasus positif, tapi masih rendah insiden rate kita. Namun kalau kita mau lebih aktif lagi untuk memutus rantainya, maka kita berbicara mengenai testing rate. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan semuanya, baik itu kelompok-kelompok yang berisiko untuk bisa kita lakukan pemeriksaan agar rantai penularannya bisa diputuskan. Nah, hal ini kita mendapat dukungan dari gugus, alhamdulillah. Nah, salah satunya ini kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Dispapora, yaitu dengan memeriksa kelompok-kelompok berisiko, yaitu pemandu wisata. Karena pemandu wisata sangat berisiko tinggi juga untuk kemungkinan tertular, bisa dari tamu atau pemandu wisata sendiri. Nah, kita harus pastikan bahwa pemandu wisata itu memang bebas COVID, ya. Tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan. Ini tahap pertama dan masih ada tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh Dispapora, termasuk juga pemandu-pemandu wisata yang ditiram Kalaopak, kemudian Rumah Putih, dan ada juga pemandu-pemandu wisata yang lainnya. Semoga semua pemandu wisata kita dalam keadaan sehat dan tidak ada yang positif. Dan kita berharap Padang Pariaman sekarang yang masih zona kuning, sebenarnya kita sudah bisa dihijaukan, tapi kita masih menunggu komando dari pusat. Orang provinsi sudah rencananya mau tapi karena baru tanggal 9 Juli, mudah-mudahan minggu depan kita bisa hijau di Padang Pariaman dan tidak ada kasus lagi. Jadi semoga, namun saat ini kita tetap melakukan survei-survei, kita tetap melakukan swab kepada kelompok-kelompok berisiko, termasuk juga pesantren-pesantren. Nah, minggu ini juga kita juga melakukan swab dengan pasar ini rencananya, kerjasama dengan Koperinda. Semoga termasuk juga pedagang-pedagang itu juga berisiko untuk COVID-nya, risiko tinggi untuk COVID. Semoga nanti ini bisa dilakukan berkat dukungan dari OPD terkait dan gugus. Insya Allah Bupati, Wakil Bupati, dan gugus yang lainnya juga ikut membantu hendaknya. Mungkin itu sampai perkembangan COVID di Padang Pariaman. Semoga Padang Pariaman tetap zero case, ya, tidak ada penambahan kasus untuk kedepannya. Namun aktivitas untuk pemeriksaan atau screening itu kita tetap melakukannya dengan swab PCR. Gitu. Ya. Terima kasih Bu ya. Iya. Serius. Ya, kita lanjut pulang dulu karena kita sudah selesai untuk tes swabnya. Hah?